Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Lagi-lagi Kosinudin overacting. Kosinudin nggak terima ketika pengacara dan tim Pak Jokowi sebut Roy Suryo CS pasti jadi tersangka. Kosinudin nggak terima. Begitu juga dengan Roy Suryo. Nah, bau-baunya nih tinggal ngitung hari. Gerombolan Roy Suryo CS bakalan ditetapkan sebagai tersangka. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Saya juga harus siap kalau ternyata nanti prosesnya tiba-tiba saya tidak terbukti. Kemudian dia Pak Jokowi. Loh iyalah yang lapor siapa lagi. Dan yang pelapor-pelapor itu jangan diam saja. Itu bisa kita laporkan balik. Enak aja nuduh nggak ada legal standingnya. Tiba-tiba main tudang-tuding. Siapalah yang mengaku kemudian kami relawan, kami nggak rela gitu. Enak aja. Koplak, padahal mereka yang asal tuding ya. Tuding ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal buktinya nggak ada sama sekali. Kalau dalam proses penyidikan ini ternyata bukti mencukupi untuk menetapkan orang-orang itu tadi menjadi tersangka, maka akan jadi tersangka lah itu. Terduga pelaku yang diduga dilakukan oleh 1212 Mas Roy, Rismon, ya, Tifa, Kurnia, terus Fadilah, Egi, Michael, Abraham Samad. Pokoknya jumlahnya 12. Iya. Polri juga nanti akan melihat bagaimana respon masyarakat ya. Polri benar nggak? Karena yang kita lihat ini prosesnya sangat-sangat subjektif. Saya yakin penyidik Polri akan melakukan serangkaian penyidikan yang sangat transparan, mengikutsertakan pengawas terbuka. Jadi ya tentu ada nama-nama. Saya tidak ingin mendahului, tapi memang ada beberapa nama. Ya. Termasuk Mas Roy. Saya melihat memang ada nama Mas Roy. Hanya saya tidak ingin mendahului karena tentu harus memenuhi unsur dan sebagainya. Biarlah nanti penyidik yang menyampaikan karena itu domain penyidik. Diperiksa di mana? Di Solo, di ruangan yang sangat mewah, lounge, ya atau Polresta lounge. Wajar nggak pemeriksaan kayak gitu? Nggak wajar. Orang kalau diperiksa itu harusnya datang, kecuali dia sakit terbaring di infus nggak bisa jalan. Jokowinya masih sehat, masih teriak-teriak di Kongres PSI kok. Gitu loh, kok tiba-tiba minta diperiksa. Nanti teman saya respon itu akan minta juga diperiksa di Balige, di Polres Balige. Harus boleh, ya kan gitu. Saya misalnya mau diperiksa di Jogja aja deh, gitu. Harus boleh. Kalau enggak, Polri dianggap kemudian subjektif dan kemudian tidak fair. Mas Roy bilang Pak Jokowi di Polresta dan sebagainya, bahwa memang itu dimungkinkan berdasarkan undang-undang. Namun yang pengen saya pertegas bahwa kehadiran Bapak itu bukan karena khusus Bapak. Malah karena kami mendengar di hari Senin itu ada penyidikan, ada proses yang dilakukan, maka kita mengikuti jadwal dari penyidik. Sehingga hari Rabu Bapak Jokowi mengikuti jadwal pemeriksaan dari penyidik dari Polda Metro Jaya, melengkapi semua apa yang diperlukan dalam penyidikan oleh Polda Metro Jaya, sekaligus membawa ijazah. Dibawa semua tuh ijazah aslinya, SD, SMP, SMA. Dan disita. Pihak penyidik menyita ijazah asli SMA dan S1 Fakultas Kehutanan UGM-nya. Sebenarnya wajar-wajar aja nggak sih, sah-sah aja nggak sih dilakuinnya bukan di Polda Metro tapi di Solo? Ya memang pernah terjadi begitu. Dan alasannya penting. Kalau alasannya sakit tidak boleh diperiksa. Jadi alasannya kalau sakit, siapapun yang sakit pasti tidak boleh diperiksa. Ada pertanyaan, Anda sehat jasmani dan rohani, maka kalau dijawab sehat, maka baru diperiksa. Nah, soal tempat memang itu penyidik kadang-kadang menggunakan pendekatan siapa yang ada saksi-saksi di sana pernah dilakukan tentang itu. Sandiwara ini ya, sandiwara betul. Yang menuduh itu pakai dalil-dalil dia sendiri, dengan cara dia sendiri, yang dia karang sendiri, yang dia sepengetahuan mereka itu benar. Menurut pandangannya dia sendiri, ya, mestinya kayak gitu. Kenapa kok harus diperiksa di Jogja? Kenapa ini kan berarti tidak imbang. Gitu Di dalam teori penyidikan Pak itu, di dalam KUHP tidak ada aturannya bahwa pemeriksaan itu harus di kantor polisi, tidak ada. Dimanapun yang penting pemeriksaan itu menjamin bukan aja di polisi Pak. Saya bukan jadi penyidik. Kalau seorang saya panggil dia sakit Pak, saya sakit, saya datangi ke tempat, saya periksa di tempat, itu boleh. Jadi artinya gini, penyidikan itu mau dilakukan dimanapun, itu tidak ada larangan. Jadi jangan bukan itu sebagai suatu ketidakadilan, bukan. Sebentar. Itu kenyataan yang terjadi. Itulah penjelasan saya mengenai teori penyidikan itu. Ini supaya rakyat tahu ya gitu. Jadi jangan penyidikan itu seperti dianggap seperti
seperti teorinya Pak Advokat itu yang mengatakan penyidikan itu harus begini. Nah, hari ini baru hal-hal yang berkaitan dengan Saudara Joko Widodo. Dan saya ingin tegaskan kasus ini justru mengkonfirmasi Saudara Joko Widodo itu tidak dua hal tidak dia penuhi. Satu, dia tidak negarawan. Kedua, dia tidak kesatria. Tidak negarawannya kan sebenarnya polemik ini kan awalnya kan terkait ijazah. Kalau dia mengambil pilihan untuk menyelesaikan secara negarawan dengan menunjukkan, selesai. Yang kedua, ketika dia mengambil proses hukum, ini pendukungnya juga ikut lapor, keroyokan ini, nggak kesatria. Harusnya ini wibawaku, kehormatanku, ijazahku, kalian jangan ikut lapor, aku saja yang lapor. Aku selesaikan semuanya. Oh, selalu ngotot Bang Tom ini ya. Dan saya mencoba berbicara sangat hati-hati hari ini. Karena tentu apa yang akan kami sampaikan itu akan menjadi highlight. Ya. Justru di laporan itu kami cuma dumas. Saudara Jokowi langsung jadi LP. Kenapa? Kan tidak adilan ini. Kenapa yang ingin saya sampaikan? Artinya kalau saya mencoba mencermati apa yang disampaikan sama Pak Ahmad, kenapa dia tidak jadi? Karena tidak cukup bukti permulaan. Pak Jokowi dengan sangat kesatria, tentu dia punya integritas. Ya, jadi dasar hukumnya atau filosofinya kenapa ada juga dugaan fitnah dan pencemaran nama baik kan tentu kan ada hukumnya kan gitu. Sehingga menurut hemat kami perlu ada penanganan yang komprehensif. Karena kenapa? Ini sudah berlanjut 2,5 tahun lebih. Dan artinya perlu juga termasuk dengan penetapan tersangka. Itu udah otomatis, bukan karena Pak Jokowi, tetapi karena mereka melanggar. Saya tidak sepakat, karena beginilah. Tidak semua penyidikan itu berujung dengan tersangka. Ya, tapi ada tidak penyidikan yang ditarik. berhenti karena tidak ditemukan bukti SP3. kalau itu di framing kalau selalu ada tersangka. Yang kedua, saya ingin tegaskan, kalau tadi ada transparasi, kenapa tidak digunakan gelar perkara khusus agar kita bisa tidak percaya? diatur. Dan yang kedua, saya ingin tegaskan, kalau disampaikan bahwa ijazah itu sudah disita, saya katakan itu adalah konon. Kami belum meyakini kalau belum ada. Kan udah dibawa kemarin sama Pak Jokowi. Kemudian disita. Makanya kami akan konfirmasi nanti kalau Pak Roy diperiksa. Ya, Pak Roy diperiksa, kemudian oleh penyidik ditunjukkan sebuah dokumen ini asli punya Saudara Jokowi. Apakah saudara telah melihat sebelumnya? Baru itu terkonfirmasi bahwa ijazah itu ada dan memang disita oleh penyidik. Tapi kalau tidak dikatakan oleh penyidik ini loh ijazahnya kemudian diperiksa Pak Roy, ini kan hanya konon gitu. Apa urusannya kalau Roy sudah diperiksa minta ditunjukkan ijazah Pak Jokowi yang udah disita oleh pihak kepolisian? Apa urusannya? Aduh, sarap ini. Ya. Karena kami tidak percaya hari ini saya mau mengeskalasi saya mau mengeskalasi pernyataan Senyum-senyum saya. nanti gasnya nanti di tengah-tengah. Tadi kan saya sampaikan saya hati-hati karena saya melihat masih aman-aman aja. Tapi kalau sudah menyinggung klien kami, nggak perlu tentu harus lagi menyampaikan yang faktanya. Apa jadi yang mau disampaikan? Faktanya ijazah sudah disita. Jadi bukan konon ya? Hati-hati dalam berbicara. Iya, saya katakan konon sebelum klien kami melihat dan ada tanda terima penyitaannya. Roy Suryo dan tim pasti akan bernyanyi seperti itu. Pasti. Ya, pasti. Dan kubu Jokowi juga akan pasti menyatakan demikian. Karena aja. Karena kita fakta melihat. Kalau gitu saya belum ada berita acara penyitaannya mana? Berita acara sitanya. Dan saya belum pernah melihat berita acara sitanya. Karena bukan dipanggil, belum pernah dipanggil. Nah, karena itu kami konfirmasi nanti melalui panggilan. Jangan kita lihat. Gini loh, kita ini kalau mau berdiskusi jangan konyol. Kenapa saya bilang jangan konyol? Kok bisa Anda menyampaikan ABC belum lihat? Dengan kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan dengan hanya fotokopi. Nah, gelar perkara ini saya lurusin. Mengatakan fotokopi. Tidak pernah seperti itu karena pada saat penyidikan sudah dibawa aslinya sudah disampaikan. Iya. Nah, oleh karena itu nih. Iya. Maka menurut hemat saya dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka. Nah, saya harus pertegas apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS itu luar biasa. Dalam waktu dekat akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Fitnah ya. Saya mengatakan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena siapapun mau baik pribadi maupun agama tidak pernah membenarkan fitnah. Lebih kejam daripada pembunuh. Dan itu bukan hanya sosok bapak doang yang dirugikan. Seluruh masyarakat Indonesia dirugikan. Oleh karena itu, jika ada orang-orang lain yang ikutan, ya, walaupun Pak Jokowi walaupun secara pribadi beliau menyampaikan haknya, tetapi tentu ada ikutan. Kenapa? Saya rasa itu wajar. Karena tidak hanya sebagai seorang Pak Jokowi yang dirugikan, seluruh masyarakat Indonesia pun dirugikan. Gimana terbalik itu? Ini logika terbalik.
udah mengatakan fitnah, tapi yang dikatakan di fitnah itu apa? Kan katanya fitnah ketika saya memfitnah, konon gitu ya. Ketika mengatakan ijazah itu palsu. Lah kalau memang ijazahnya diproses kemudian diteliti dengan benar, dengan sains ya, dengan benar science based itu memang palsu, ya nggak fitnah dong, itu fakta. Dan ini Roy Suryo, kau itu sudah memfitnah. Kau belum lihat yang aslinya. Yang kau teliti fotokopian, yang kau download dari internet. Langsung kau tuduh palsu. Keluar-keluar kau di media massa, di sosial media. Itu yang namanya fitnah. Aduh. Aduh ya Allah. Polisi tolong tetapkanlah sebagai tersangka. Jebloskan ke penjara lah ini Romal ini ya. Ini adalah fakta penelitian ilmiah. Adik-adik mahasiswa juga tahu. Nanti kasihan adik-adik mahasiswa meneliti sesuatu fitnah, meneliti sesuatu hasil fitnah. Ini nggak logis nih. Kami ini, saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, itu adalah orang-orang peneliti. Kita artinya tidak asal ngomong. Tidak asal ngomong, ada faktanya, ada kemudian ilmunya, dan ilmu itu tidak mudah, tidak sekedar makanya jangan kemudian menggunakan standar dia untuk menguji standar orang lain. Nggak bisa. Yang kami katakan itu clear. Ada bukti-buktinya semua, ada faktanya. Makanya harus uji yang fair. Jadi ketika tidak standar kemudian disampaikan. Nah, fakta bahwa pengeluar ijazah sudah menyampaikan. Nah, itu sih enggak. Ini kan ada proses pemeriksaan lah. Ada proses kajian dan sebagainya secara akademis, bilanglah begitu. Tetapi yang kita lihat sekarang yang dipertontonkan secara aktif menjadi pihak. Sebagai seorang ahli ada tata cara, ada mekanisme, ada aturan. Dia harus disumpah, disajikan di pengadilan dan sebagainya. Sekarang kita dipertontonkan seperti itu. Lagi pula dia mengatakan bahwa itu palsu. Inilah ya. Dia mengatakan palsu tapi tidak punya bukti. Ilmu pengetahuan. Sekarang beliau baru berkata dilakukan pengecekan. Itu namanya ahli di pengadilan. Ahli di pengadilan malah disumpah. Kami bukan ahli di pengadilan, kami itu adalah ahli dalam penelitian ini. Jadi clear banget, dan yang kepegang itu adalah alat bukti yang memang benar-benar itu primary evidence. Skripsi tidak ada yang bisa menyangkal. Skripsinya kami terima dari wakil rektor. Bagaimana dikatakan clear. itu clear benar bahwa itu palsu. Keluar sudah mengatakan asli. Iya, itu palsu. Tidak menemukan kepalsuan di dalam ijazah, lari ke skripsi. Loh enggak. Kan seperti tidak mungkin ada kalau emang dia mau fokus kepada yang benar. Artinya maksudnya dicari-cari terus. Skripsinya nggak ada tanda tangan. Katanya dicari-cari terus. Masalah tidak cocok. Fakta banget. Parameter kebenaran itu salah satunya adalah konsisten. Oke lah, kalau memang konsisten itu fitnah pencemaran, ya sudahlah, pasal 310 KUHP, 311 KUHP. Ya, jangan diajarin itu selesai. Membuat laporan. Tapi kenapa di laporan itu justru ada fitnah pasal 35, ada fitnah pasal 32, pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3. Jadi yang benar, ini masalah fitnah pencemaran atau ingin memberangus hak rakyat untuk bersuara. Dan kemudian banyak orang yang nggak ada kaitan dengan ijazah ini dibiarkan menjadi pelapor kerucukan. Keroyokan. Ini yang saya sebut. Saudara Joko Widodo tidak gentleman, tidak kesatria, melibatkan rakyatnya untuk berpecah belah karena ijazahnya. Dia enak saja ngomong karena dia tidak masuk dalam hal ini, kan gitu. Saya ingin kasih tahu bahwa Pak Ahmad nggak boleh mengomentari kami. Loh, saudara mengomentari kami? You sampaikan kan saja. Di forum ini saling mengomentari. Pembelaan terbaik. You juga tidak bisa mengomentari kami di forum ini. You punya hak, saya juga punya hak. Oh iya, silakan. Ya kalau gitu silakan saja. Saya udah tahu lah. Saya udah mengerti lah pola permainan Pak Ahmad. Ini juga ketularan Jokowi ini. Gak boleh orang nggak boleh bebas. Itu saudara yang mengomentari saya. Sebentar, Bapak. Faktanya naik penyidikan. Tinggal tersangkanya. Faktanya penyidikan itu juga bisa di SP3. Silakan saja. Tapi itu karena itu jangan meyakinkan pasti ada tersangka. Sebentar Mbak. Saya itu asas praduga tak bersalah. Saya mau menyampaikan atas pengaduan dan pelaporannya ada tindakan pidana. Artinya cukup bukti. Kayak gitu. Siapkan saja pembelaan terbaik. Dan saya katakan pembelaan terbaik itu bahwa faktanya banyak kasus itu bebas di pengadilan. Faktanya banyak ya penyidikan itu di SP3. Karena itu tidak selalu kalau sudah penyidikan pasti tersangka. Tidak selalu. Itu justru melanggar hak dari kita untuk tetap diperlakukan sebagai orang baik. Asas praduga tidak bersalah. Dalam forum. Silakan. Kami tidak mengatakan melanggar hak praduga tidak bersalah. Baik. Hanya saya mau mengatakan yang disampaikan sama Pak Ahmad, kejadian yang belum terjadi. Yang kami sampaikan
dari penyelidikan ke penyidikan sudah terjadi. Oke. Nah, artinya setelah ini berlanjut, semua berlangsung penyidikan, maka akan menghasilkan. Saya tadi setuju dengan beliau. Habis ini akan terjadi. Oke. Peristiwa perdana itu siapa tersangkanya? Siapa tersangkanya? Melakukan apa dia? Kapan? Nah, masalah dia denial, merasa ini itu harus dieksersis, nggak apa-apa. Jadi intinya, abis ini apa? Abis ini apa? Oke, tapi penetapan tersangka. Penetapan tersangka. Siapa tersangkanya kita nggak tahu. Kalau kita mau fair, yang di Polda juga gelar perkara khusus dulu. Nah, ini kesannya kejar target, kejar tayang, tahapannya diloncat-loncati, seolah-olah nanti di Bareskrim juga akhirnya akan dihentikan hasil dari Biro Wasidik. Di sini jalan terus. Yang penting ada tersangkanya. Ini emang benar kejar target. Emang benar kejar target ini. Bahwa memang target itu sudah ada. Oh gitu. Karena target orang. Luar biasa. Padahal sebelumnya dikatakan Jokowi tidak berniat untuk membicarakan, hanya ingin memperbaiki dirinya. Mungkin karena udah naik ke penyidikan. Iya, itu mungkin. Kan harus ada. Jadi kalau ada mensrea berarti ini. Loh, saya kan menyampaikan kenapa sekarang. Kenapa sekarang? Dari penyelidikan tadi kan carut marut nih, Bang Ahmad ngomong, kenapa begini, kenapa begini? Ya karena masih penyelidikan, masih dicari. Ibarat benang kusut tuh ya. Masih kusut. Sekarang ada. Loh, saya harus mengatakan fakta, dalam SPDP ada memang peristiwa pidana, berarti ada yang melakukan pidana. Dan harus ada yang ditetapkan. Loh, bukan harus ditetapkan. Pasti ada. Orang itu sudah melakukan pelanggaran. Orang itunya siapa? Ya, siapa nanti ditentukan? Kan tadi udah aku jawab. Justru di penyelidikan yang ditingkatkan penyidikan yang ada gelar perkara yang semestinya kami yang berkepentingan dilibatkan ini nggak dilibatkan, itu yang membuat kusut lagi. Di Bareskrim sudah kusut, di Polda tambah kusut. Itu sudah pasti dari 12 orang itu, apakah semua? Nah, ini melanggar asas praduga tak bersalah. Selalu ngotot, selalu salah di mata mereka, di mata Kosinudin, di mata Roy Suryo CS ini ya. Mana-mana orang yang berseberangan, orang-orang yang bela Pak Jokowi, di mata mereka itu salah semua. Yang betul tuh cuma mereka. Mereka nggak terima penyidikan jadi penyidikan. Mereka nggak percaya dengan kepolisian, nggak percaya dengan UGM. Intinya yang nggak sesuai keinginan mereka, mereka nggak akan pernah percaya ya. Itulah Roy Suryo CS dan si pengacara yang sok pintar itu, Kosinudin. Nah, silahkan ketik komentar kalian di video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini agar masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.